Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Cobalah kau dekati dia, kau beri dia perhatian, kau ajak dia jalan-jalan romantis. Lembutlah dalam bertutur kata, atau lebih baik diam daripada bersuara yang bisa menyakiti hatinya. Dia akan semakin sulit kau gapai jika kau selalu melukai hatinya. Lord memberikan saran pada George. Atau kau bisa belajar hal-hal untuk menaklukkan wanita dengan Google. Apapun yang kau tanyakan pasti akan dijawab olehnya. Kini giliran Davis yang memberikan saran. Aku sudah pernah mencoba lembut dengannya, tapi aku begitu gatal dengan balasannya padaku, hingga aku membalasnya dengan ketus juga. Bahkan aku sudah sempat melamarnya, celetuk George. Lord dan Davis membulatkan matanya mendengar pernyataan itu. Kau melamarnya, lalu apa jawabannya? Tanya mereka bersamaan. Dia tak memberikanku jawaban, dia ingin aku memikirkan di mana posisinya pada hatiku. Jelas George seraya mendesahkan nafasnya. Lalu, apa jawabanmu? Di mana posisinya dalam hatimu? Lord begitu penasaran dan antusias menanyakannya. George mengedikkan bahunya. Aku tak tahu, aku bingung. Lord dan Davis memutar bola mata mereka bersamaan. Tadinya mereka kira George akan menjawab jika ia mencintai Gabby, namun pria itu malah bingung. Kukira kau itu pintar dalam segala hal. Ternyata kau bodoh juga masalah cinta. Hina Lord. Kau harus ingat, sainganmu adalah Marvel. Dia sudah mengejar Gabby sangat lama. Sainganmu sangat berat. Karena Marvel rela berkorban banyak untuk Gabby. Jujur saja, aku sangat menginginkanmu menjadi menantuku daripada Marvel. Ada banyak pertimbangan untuk hal itu. Meskipun Marvel mengatakan ingin berubah seperti apa yang diminta oleh Gabby, tapi ada suatu pertimbangan lain dariku tentangnya. Jadi, kuharap kau bisa memenangkan hati Gabby, imbuhnya. Aku akan mencobanya, balas George. Atau jika tak juga kau dapatkan, pakai saja cara licik sepertiku. Kelakar Davis membanggakan dirinya yang berhasil mendapatkan Diora dengan cara tak benar. Cih, George dan Lord berakting meludah bersamaan. Licik saja kau bangga. Hei, kalian harus tahu, licik itu adalah sebuah strategi, ujar Davis menyombongkan diri. George dan Lord membuang mukanya malas dengan kepercayaan diri Davis. Bicara sajalah kau dengan kaca, kelakar George. Davis sungguh mempraktekkan itu. Ia menghadap ke arah kaca yang bisa memperlihatkan dirinya. Ia berbicara sendiri, membanggakan dirinya yang sudah berhasil mendapatkan semua yang ia mau. Kurasa kau harus bersiap mencari menantu baru untuk anakmu Diora. Suaminya kurasa mulai gila. Seloroh George dengan telunjuknya yang memberi tanda minus di jidatnya. Lord bergeleng kepala dengan kelakuan menantunya. Plak! Lord melayangkan tabokan pada kepala belakang Davis hingga pria itu mengaduh kesakitan. Kau itu mertua penyiksa menantu. Davis mengusap tempurung belakangnya. Kau itu membuatku malu saja. Wajah tampan, badan kekar, penuh otot, rahang tegas, tapi kelakuan seperti orang gila, cibir Lord. Lihat, ia menunjuk para pengunjung sekitar dengan matanya yang mengedar dari ujung kiri ke ujung kanan. Mereka menertawakan kelakuan anehmu. Biarkan saja, karena aku sedang bahagia akan memiliki anak. Jadi, aku membagi kebahagiaan itu pada mereka. Buktinya, mereka semua senang melihatku kan? Davis tersenyum dengan menaik turunkan alisnya. Lord dan Josh menepuk jidat mereka bersamaan. Sulit berbicara dengannya jika sudah seperti ini, ujar Josh. Mereka memilih tak menanggapi Davis yang tengah berbunga-bunga di atas kegundahan hati George itu. Lord, apa kau sudah memberitahu pada Gabby jika sudah menemukan wanita yang kau cintai dan meminta izin padanya bahwa kau akan menikah lagi dengan Natalie?
George memilih bertanya dengan Lord. Ia rasa itu sesuatu yang penting untuk ditanyakan daripada menanggapi Davis. Belum, jawab Lord singkat. Apa kau tak waras? 3 hari lagi pernikahanmu akan berlangsung. Apa kau belum mengatakannya pada Gaby? Apa kau tak menganggapnya sebagai putrimu lagi setelah kau menemukan putri dari wanita yang kau cintai? Entah mengapa George merasa kesal. Ia merasa Gaby disisihkan dari kehidupan Lord. Kenapa kau marah? Gaby pasti akan mengizinkanku. Mana mungkin dia menolak. Dia juga tahu jika aku mencintai Mama Diora. Jelas Rod merasa aneh dengan respon George. Tetap saja kau harus meminta persetujuan Gaby. Dia juga anakmu, tegas George. Kau tenang saja, aku akan segera mengatakan padanya, balas Lord. Sedangkan di dalam ruang rawat Diora, Gaby terus melihat interaksi antara Diora dengan seorang wanita paruh baya. Ada perasaan senang karena sahabatnya akhirnya bertemu kembali dengan mamanya, dan juga ada kegetiran mengingat wanita paruh baya itu adalah orang yang dicintai oleh papanya. Meskipun Papa Gaby belum memperkenalkan Natalie, tapi dilihat dari interaksi Diora dengan wanita paruh baya itu sudah membuat Gaby yakin bahwa wanita itulah yang dicintai oleh papanya. Wanita itulah yang membuat papanya tak pernah bisa melihat ketulusan hati mendiang Mama Gaby. Di saat Gaby masih terus mengamati kedua wanita beda generasi itu, ia dibuat dongkol dengan keduanya. Pasalnya, mereka menyudutkan Gaby agar segera menikah juga. Ditambah mereka mengatakan bahwa George terlihat menyukai dirinya, semakin kesal dirinya. Dilihat dari segi manapun, di mata Gaby, George tak terlihat menyukainya. Selalu saja janji yang dibahas jika berdua dengannya memuakkan. Gaby tetap dengan pendiriannya yang tak ingin menikah. Ia dengan tegas mengatakan hal itu pada Diora. Jika kalian hanya ingin mendoktrin pikiranku agar mau menikah, maka kalian sedang membuang-buang waktu, berang Gaby. Tangannya mengepal menahan gejolak amarah agar mulutnya tak mengeluarkan kata-kata kasar yang mungkin bisa melukai hati orang lain. Aku pergi dulu, pamitnya. Gaby sudah tak kuat berada di dalam ruangan itu. Selain dengan pembahasan yang membuatnya kesal, juga di dalam sana ada Mama Diora, wanita yang menyebabkan mamanya tak pernah dilihat oleh papanya. Meskipun ia tahu Mama Diora tak salah, namun hatinya tetap saja sakit mengingat bagaimana mamanya tak dicintai oleh papanya. Gaby berdiri, tak lupa ia menggeser kursinya ke belakang dengan kasar hingga terdengar suara gesekan kaki-kaki kursi dengan lantai. Wajahnya sudah merah padam, ia pun langsung melangkahkan kakinya tanpa memperdulikan Diora dan Natalie, Mama Diora yang menatap kepergiannya. Bertepatan dengan Gaby membuka pintu, ketiga pria yang baru saja mengobrol di kafe itu datang. Manik mata Gaby tak sengaja langsung bertemu dengan dua bola dengan sorot mata elang milik George. Kenapa dia menatapku seperti itu? Apa dia marah denganku? Seharusnya aku yang marah dengannya karena dia mengatakan tak ingin menikah, sedangkan aku mengajaknya menikah, gumam George saat melihat betapa besar amarah Gaby. Mau kemana? Tanya Lord Deus ketika keberadaannya seolah diabaikan oleh putrinya sendiri. Pulang. Gaby enggan menatap papanya. Ia terus saja melangkahkan kakinya ke depan. George tak ikut Lord dan Davis masuk. Ia memilih menyusul Gaby. Lagi pula untuk apa dirinya masuk jika yang berada di dalam ruangan itu semuanya berpasangan. Tunggu, seru George berharap Gaby memelankan langkah yang sedikit berlari itu. Gaby refleks menampik tangan yang dengan tak sopan menarik dirinya. Ia berdecak saat melihat wajah pria menyebalkan itu. Untuk apa kau mengikutiku? Ia kembali berjalan. George mengikuti di sampingnya.
Kau mau kemana dengan keadaan emosi seperti ini? Tanyanya. Bukan urusanmu, urus urusanmu sendiri, tampik Gaby dengan wajah yang tak bersahabat. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusanku juga. Dengan percaya dirinya, George mengatakan hal itu. Cih, memangnya siapa kau? Lirik kan tak mengenakan dilayangkan oleh wanita dengan kuncir kuda itu. Aku, George Gabriel Giorgio, calon suamimu, jawabnya bangga, membuat Gaby menghentikan langkahnya tepat setelah sampai di tempat parkir motornya, diikuti dengan George yang juga berhenti. Gaby menyandarkan tubuhnya di motornya, kedua tangannya terlipat di depan dada. Matanya melihat dari ujung kaki hingga ujung kepala. Seluruh bagian tubuh George tak luput dari tatapan tajam Gaby. Puas dengan hal itu, sebelah bibirnya tersungging, namun langsung kembali ke wajah semulanya, seolah ia tengah mengejek kepercayaan diri George. Memangnya sejak kapan aku mengatakan mau menjadi istrimu? Tidak, dia tak bertanya. Ia seperti memberikan pernyataan bahwa ia tak ingin menjalin hubungan dengan George. Cepat atau lambat, kau pasti akan menjadi istriku. Kepercayaan diri George tak surut sedikit pun. Berhayalah sampai mampus, hina Gaby. Ia menaiki motornya, namun ia tersadar ketika hendak mencari kunci motornya. Ternyata ia lupa membawa tasnya. Begitu kesal dirinya dengan Diora dan Natalie hingga membuatnya melupakan benda berisi barang-barang penting miliknya itu. Gaby kembali turun dari motornya. Ia berdecak ke arah George. Gara-gara kau, tasku tertinggal. Kesalnya, ia selalu menyalahkan George jika mengalami kesialan. Gaby kembali mengayunkan kakinya menuju ruang rawat Diora. George, pria itu sungguh tak gentar. Ia mengikuti Gaby, namun beberapa langkah di belakang wanita itu. Sesampainya di ruang rawat Diora, Gaby tak langsung masuk. Ia berhenti di depan pintu. Matanya langsung berkaca-kaca melihat pemandangan di dalam ruangan itu dari sela pintu yang sedari ia datang tak tertutup rapat. Lord Deus, papanya, tengah berpelukan bersama dengan Diora dan Natalie, Mama Diora. Gaby membalikkan tubuhnya, lalu menyandar di dinding. Ia memejamkan matanya untuk menahan air matanya agar tak keluar. Namun gagal, justru lelehan cairan bening itu keluar tanpa permisi begitu deras. George melihat semua ekspresi Gaby dari awal datang hingga wanita itu menangis dan bersandar. Ia ingin mendekat, lalu merengkuh memberikan kekuatan. Namun ia memilih melirik ke dalam ruangan untuk melihat sesuatu yang membuat Gaby bersedih.